Metode pembayaran dalam bisnis ekspor. Metode pembayaran bisnis ekspor ini benar-benar yang menjadi hal sensitif, dan ketika bernegosiasi ini yang benar-benar selalu dimention oleh buyer ataupun supplier. Jika kita bahas tentang ini, ada satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa metode pembayaran itu benar-benar penentuan kalian bisa closing atau enggak. Tidak selalu harus kita tuh keburu-buru untuk closing, karena kalau kita terlalu menerima metode pembayaran yang beresiko, akhirnya kita yang kena tipu. Jadi kita harus bermain safety sebenarnya. Kita harus mengamankan atau mencari win-win solution dari setiap metode pembayaran. Kita ngomong ke metode pembayaran, kalau kita singgung balik lagi ke episode yang awal-awal, gue pernah bahas tentang supplier, yang ngebahas tentang metode pembayaran dari supplier. Dan itu tuh ada, jadi kita kenal, di metode pembayaran ekspor ini kita ada kenal namanya LC, Letter of Credit, atau Telegraphic Transfer. Simpelnya, kalau Telegraphic Transfer, kita tuh transfer dari bank di luar negeri langsung ke bank kita. Biasanya kita hanya butuh Swift Code. Swift Code itu semacam kode dari bank tersebut untuk menerima uang dari negara luar atau ke Indonesia. Setiap bank itu punya yang masing-masing kerjasamanya. Jadi contoh kita ngomong bank BCA dengan bank di luar sana, belum tentu punya kerjasamanya. Kita ngomong di sini Bank Mandiri, belum tentu ada kerjasama dengan bank di luar sana. Jadi sebenarnya teman-teman juga harus pilih-pilih. Yang menjadi poin penting di sini sebenarnya nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak ada kerjasamanya, karena biasanya kalau misalnya kita transaksi ekspor, misalkan ada bank BCA nih, ternyata nggak ada kerjasama dengan bank di luar negeri sana. Ya udah, biasanya akan ada pihak penengah gitu, tapi ada fee-nya lagi biasanya. Itu kan kita ngomong telegraphic transfer, simpelnya seperti itu. Transfer biasa aja, kayak kita transfer ke teman kalian atau ke kita ditransfer. Nah, itu simpelnya seperti itu. Cuma bedanya ada Swift Code aja masuk ke dalam sana. Nanti ada pembahasan terminnya nanti kita bahas. Nah, kita bahas ke LC dulu. LC ini yang paling selalu dibilang sama orang-orang adalah Letter of Credit adalah metode pembayaran paling aman. Letter of Credit adalah metode pembayaran yang paling tidak ada penipunya. Sebenarnya itu tidak benar sama sekali, maksudnya ada benarnya, ada memang bisa aman asalkan kalian tahu dengan hal-hal yang memang harus kalian perhatiin. Contoh LC atau biasanya kita sebut letter of credit, ada beberapa tipe. Nah, tipe-tipe ini harus kalian tahu. Contoh, kita bisa klasifikasi jadi dua ya. LC itu ada dua. Ketika kita ngomongnya LC itu bisa dibatalkan dan tidak bisa dibatalkan, ada sebutan revocable dan irrevocable. Kalau misalnya teman-teman nanti terima LC dan itu revocable, itu harus hati-hati karena pertimbangannya gini. Kalau misalnya teman-teman terima yang revocable, terus misalkan teman-teman udah nih mulai produksi barang udah sampai tahap 50%, itu pihak yang di pihak buyer itu bisa aja membatalkan. Jadi kesepakatan ke banknya cuma satu pihak itu bisa batalin. Nah, itu kan bahaya. Nanti kita udah produksi terus dulu dibatalin, rugi. Sedangkan kalau kita ngomongin irrevocable, bisa membatalkan tapi harus persetujuan dua pihak. Tapi kalau kita ngomongin ke sisi eksportir, kita udah setuju nih, kita misalkan udah dapet pembeli, masa sih kita nggak mau ngelanjutin progresnya? Pasti mau kita eksekusikan sampai tuntas, sampai dapat pelunasan penuh itu. Jadi kita nanti bakal sebutnya adalah letter of credit, irrevocable. Ya, ada dua tipe lagi, ada at site dan usance. Nah, kedua tipe ini tuh menjadi tahapan pembayaran. Kita sebutnya tahapan pembayaran aja biar gampang ya. Jadi kalau misalnya di ad side, contoh kita udah kirim barangnya, kita udah siapin dokumen-dokumen yang diperluin. Nah, kalau misalkan LC ad side, contoh kita udah kirim dokumen, kita udah kirim barangnya udah di packing siap, sampai diterbit invoice, packing list, sampai bill of ladingnya, kita kirim dokumen itu ke sana. Dan ad side, arti ad side itu adalah pelunasan penuh, langsung 100%. Sedangkan kalau kita sebutnya ada usance, kalau usance itu jadi bertahap pembayarannya, ada di 30, 60 hari, 90 hari, dan 120 hari. Variatif. Contoh, misalkan nilai ekspornya misalkan 120 juta. Nah, kita ngomong misalkan 60 hari misalkan terminnya. Ya udah, sebenarnya kalau usage itu simpelnya kita diterima pembayarannya bertahap. Di 30 hari pertama, si buyer kirimnya misalkan $60,000 dulu. Nanti di bulan kedua, di hari ke-60, ya bulan kedua, dia akan kirim 60.000 lagi gitu. Users itu simpelnya seperti itu, bertahap pembayarannya. Jadi kalau kita ngomong pakai LC yang paling aman itu seperti apa, kita biasanya pakai LC at site irrevocable. Jadi supaya kita dapat pelunasan penuh setelah kita udah bayar tanggung jawab kita, dan itu pakai irrevocable biar nggak bisa dibatalin gitu. Jadi kalau LC sebenarnya simpelnya kenapa aman? Kenapa selalu orang bilang LC itu aman, letter of credit itu aman? Karena benar-benar seluruh transaksi ekspor kita itu diawasi oleh bank. Bank itu menjadi saluran untuk kita menerima pembayaran atau kita memberikan dokumen seluruhnya di sana. Kita ngomongin LC, kita nggak perlu harus belajar untuk membuka LC seperti apa, karena kalau di dunia ekspor, yang akan membuka LC itu adalah pihak importir atau pihak buyer. Tapi mereka tuh nanti bakal ada semacam dokumen. Nah, dokumen itu ada pasal-pasalnya. Importir yang akan membuka LC tersebut gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pusing. Dokumen yang akan dibuat oleh pihak bank itu sebenarnya dibuat didasari oleh sales kontrak yang kita bikin dengan pihak pembeli gitu. Jadi kayak benar-benar dijiplak sebenarnya ketentuannya. Nanti ada latest date of shipment-nya, kapan pengiriman terakhirnya, metode pembayaran seperti apa yang disepakati,
produknya apa, spesifikasi seperti apa, dokumen apa aja yang required, yang dibutuhin. Nah, itu semua di breakdown di letter of credit. Setelah teman-teman memenuhi semua dokumennya, teman-teman baru bisa terima pembayaran nantinya. Gitu. Kalau misalkan ada kasusnya, sales kontraknya kita buat dan sedemikian rupa, kita udah setuju dengan kesepakatan dua pihak. Oh, sales kontraknya seperti ini. Dan tiba-tiba pihak importir ada yang membuat terbitin LC dan ternyata LC-nya itu nggak sesuai atau salah atau nggak sesuai dengan kesepakatan yang kita setujuin waktu kemarin kita mau transaksi. Kita bisa sebut LC amandemen. Nah, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ada dapat arahan dari mentor atau apa, atau dari supplier, metode pembayaran seperti apa? Nah, biasanya kalau eksportir yang udah expert atau udah kenal dengan dunia ekspor, kita akan sebut biasanya MT700. Nah, sedangkan MT700 ini semacam kita memberitahu bahwa LC ini at site biasanya, atau mungkin kita ini pakai letter of credit. Nah, tapi seandainya tiba-tiba ada perubahan atau amandemen, mungkin aja LC tersebut akan berubah kodenya jadi MT704 atau MT702, atau misalkan tiba-tiba ada discrepancy, itu akan berubah lagi. Tapi kita teman-teman gak usah terlalu banyak tahu tentang LC atau MT itu dan lain-lain, karena sebenarnya teman-teman perlu pahami itu hanya penamaan aja. Nanti di mentoring class gue bakal jelasin di LC ini, jadi kita ada sebutin ada red clause, ada green clause, ada dokumen against payment, atau mungkin kita sebut banyak metode pembayaran. Cuma umumnya biasa dipakai oleh eksportir ada dua, ada telegraphic transfer dan LC. Nah, kalau kita ngomongin ke LTT atau telegraphic transfer, ada termin-terminnya. 30% misalkan down payment, 30% lagi misalkan setelah kita kasih video nih ke buyer. Oh, dokumennya udah siap, barangnya udah siap, tapi nanti si buyer akan kirim uang ke kita, itu udah 60% tuh. 40% lagi kapan kok? 40% lagi ketika kita udah mengirimkan scan copy BL. Nah, scan copy BL kita kasih ke pihak buyer, jangan original. Oke, kalau kalian kasih original itu udah pasti hilang. Oke, uang kalian udah pasti hilang. Karena dia kalau udah kasih original dokumen, kuasa barang itu udah bukan di tangan kita. Kuasa barangnya itu ada di pihak buyer. Teman-teman tuh pilihlah termin yang memang mengenakan untuk kalian. Jadi nggak berarti kalian. Itu wajib untuk kalian ketahui. Nah, jadi kesimpulannya TT dan LC sebenarnya semacam metode pembayaran, tetap ada bank di luar sana. Cuman kalau misalnya LC ada jaminannya, bank menjadi penjamin bahwa uang akan masuk. Ada satu hal yang harus kita mention, bahwa bank juga, kita harus cari bank yang memang kredibilitasnya pun bagus. Jadi bank pun ada grade-grade-nya. Oke, tapi itu bakal gue bahas lebih lanjut di sana. Ya, di mentoring class. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, bukan sekalian promosi, tapi memang kalau misalnya di sini ini kan free ya. Maksudnya teman-teman, ya tadi gue ngomong, teman-teman tahu dengan aspek luarnya aja dulu. Supaya teman-teman paham. Karena terlalu banyak belajar juga, sebenarnya itu hanya menambah ilmu. Tapi tidak semuanya akan terpakai di dunia ekspor. Kesimpulan terakhir, sebelum kalian tutup video ini dan next episode, gue mau ngasih syarat. Kalau misalkan teman-teman mau pakai metode pembayaran LC dan TT, itu bisa dicampur. Oke, telegraphic transfer dan data credit bisa dicampur. Oke, misalkan teman-teman bisa dapat closingan dari buyer, misalkan kita bisa negosiasi bayar 30% itu down payment dulu, dan 70%-nya pakai LC. Bisa nggak? Bisa. Oke, jadi teman-teman bisa terima DP dulu dan 70%-nya aman oleh Mbak. Itu aja. Kalau misalnya metode pembayaran, tonton terus ke episode selanjutnya supaya teman-teman bisa paham dengan dunia ekspor. Oke? Thank you.